Pak. Baik, untuk hari ini tadi agenda dari jaksa penuntut umum yaitu tuntutan. Jadi si terdakwa ini hasilnya ya, langsung hasilnya saja. Terdakwa ini dituntut oleh JPO yaitu selama 1 tahun 6 bulan. Ya. Tidak ada tindakan yang saya tahu. Dari tuntutan tersebut tanggapan kami yaitu ada rasa kecewa juga karena dari pasal yang dituntut itu kan terkait pasal 266 ayat 2 menggunakan akta otentik yang isinya diduga palsu. Itu ancamannya maksimal 7 tahun. Nah, kalau tuntutan seperti itu yaitu dikhawatirkan untuk kedepannya masyarakat menyepelekan gitu tentang adanya tuntutan yang rendah gitu ya, minimal setengahnya lah dari maksimal tuntutan 3,5 tahun itu misalkan. Terkait dengan kecewaan jenengan selaku PH-nya Ibu Karolin, ya. Upaya apa yang akan jenengan lakukan dalam hal itu? Kalau dari pihaknya Bu Karolin kan sebagai pelapor itu kan sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum gitu. Jadi sudah diwakili jaksa. Artinya ya tidak ada upaya dari Bu Karolin. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Jadi karena kan sudah diwakili jaksa gitu loh. Terus dari pihak Ibu Karolin sendiri menerima hasil putusan itu? Ya, saya pribadi sangat kecewa. Kenapa kecewanya? Karena seperti yang disampaikan sama Pak Jabar, 266 itu kan tuntutannya 7 tahun ya. Tuntutan dalam KUHP-nya ancaman hukumannya. Tapi pada sidang hari ini tuntutannya 1,6 tahun, itu dimana tuntutannya itu sama yang diberikan kepada saya oleh jaksa JPI waktu itu, yang mana ancaman hukuman saya di KUHP hanya 2 tahun. 2 tahun. Jadi ya, sedangkan adanya saya dilaporkan itu kan dengan adanya identitas palsu itu, kan gitu dong. Nah, kenapa yang melaporkan saya dengan identitas palsu di mana itu adalah subjek hukumnya? Ya, kenapa kok malah tuntutannya disamakan dengan saya? Gitu loh. Harusnya di sini kalau di logika Pak ya tuntutannya dia 7 tahun. Ancaman hukumannya dalam KUHP 7 tahun. Ternyata tuntutannya 1,6. Sedangkan saya ancaman hukuman saya di KUHP 2 tahun. Dituntut 1,6 juga. Ini ada apa? Gitu loh. Di masing-masing itu tuntutannya ancamannya sama. Ancamannya berbeda, jauh berbeda. Sedangkan tuntutannya sama. Itu fair nggak? Itu di logika masuk nggak? Sedangkan adanya saya dilaporkan itu karena identitasnya dia yang timpang. Dengan adanya saya dilaporkan itu dia menggunakan identitas yang sekarang terbukti palsu. Itu sangat lucu buat saya. Nggak, di logikanya itu nggak masuk gitu loh. Harusnya ya yang terkait proses hukumnya itu yang didahulukan, seharusnya yang identitas palsunya dulu sebelum putusnya perkaranya Ibu Olin gitu, yang terkait ITE, karena yang menjadi pelapor itu kan identitasnya terbukti palsu toh. Tuh, harusnya nanti juga berdampak pada putusannya Ibu Olin dan bisa menjadi bukti tambahan untuk kita selanjutnya gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Terima begitu saja. Mau terima tidak terima itu kita itu kan dalam hal ini diwakilkan oleh jaksa, ya kan? Jadi saya itu harapannya jaksa dari awal itu memang membawa kebenaran dan fair gitu loh. Artinya memang apa yang dituntutkan jaksa itu juga harus melihat ya toh materinya juga, karena harapan kita itu ada pada jaksa gitu loh. Terus ya inilah yang membuat saya agak terheran-heran ya. Kita menyerahkan semua harapan ke jaksa dengan harapan agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Tapi ya kita lihat sendiri apa yang menjadi tuntutan jaksa hari ini di pengadilan. Ya itu ya. Ini dengan sudah bisa menerima dari hasil putusan sidang hari ini. Kalau saya pribadi tidak menerima, tapi apalah daya, saya bisa apa? Oke, terima kasih. Apa yang dibacakan JPU tadi, gimana Mbak Win? Ya
untuk saya pribadi sebetulnya saya tidak menerima ya, karena seperti yang saya katakan tadi, ancaman di KUHP-nya itu adalah 7 tahun, tapi tuntutannya 1,6 ya. Nah, sedangkan di kasus saya ancaman hukuman di KUHP itu 2 tahun dan juga dituntut 1,6. Itu kan secara perbandingan itu kan timpang sekali ya, jauh ya. Kalau di logika juga nggak masuk gitu. Jadi untuk saya pribadi saya kecewa. Selebihnya ya biar publik yang menilai gitu. Terkait permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Iya. Terakhir Pak. Biar tentu kami juga sangat berharap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mengadili yang seadil-adilnya, karena perkara tersebut juga bukan perkara yang sepele terkait identitas gitu loh. Takutnya ya tadi kembali lagi ke depannya disepelekan oleh warga atau masyarakat lain untuk memanfaatkan, oh ini tuntutannya loh ringan, tidak masalah, itu yang dikhawatirkan. Berharap kami kepada majelis hakim agar menghukum yang seadil-adilnya. karena Mas ya, harapan pelapor ini kan diberikan ke jaksa ya. Ya. Jadi harusnya jaksa itu membawa kepentingan hukum yang memang sebenar-benarnya gitu loh. Kita bisa apa? Karena semua berada pada kewenangan jaksa, ya kan? Nah, kita hanya bisa berpikir kok begini ya, kan gitu. Ada apa kan gitu? Ya silahkan Biar publik publik yang menilai gitu. Iya Pak, bisa disampaikan Pak dengan agenda sidang hari ini. Ini penuntutan Mas. Hasilnya Pak? Ya kita lihat nanti aja lah untuk hasilnya nanti seperti apa aja. Hasilnya tadi yang dituntut saya kan sebagai ikut aja, kan belum apa namanya, belum ada keputusan. Tapi terkait tanggapannya gimana dengan Saya adanya pembacaan itu? no komen aja, soalnya kan semua ada yang pihak yang mengadili, bukan saya. Jadi saya no komen aja. Untuk agenda selanjutnya gimana? Untuk agenda selanjutnya kan pledoi. Nanti saya dan kuasa hukum akan mempersiapkan, saya sendiri mempersiapkan, kuasa hukum juga. Oke, terima kasih Mbak. Maaf ya, saya ada kegiatan yang lain. Terima kasih ya. Oke.